Cerita berawal pada saat momen hari Natal, keluarga Foster sedang mengadakan pesta bersama para kerabat. Untuk mengisi waktu saat berpesta, Foster bersama anak dan istrinya menyaksikan pertandingan sepak bola di salah satu stasiun televisi. Ketika Foster bersama kerabatnya sedang asik menyaksikan pertandingan, tiba-tiba di tengah pertandingan terjadi sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Kemudian muncullah beberapa orang dengan pakaian militer berdiri di tengah lapangan. Lalu seorang wanita menjelaskan bahwa dirinya datang dari masa depan. Kemudian ia memberitahukan bahwa mereka sedang berperang melawan musuh yang bukan manusia. Lalu si wanita juga mengatakan bahwa dalam waktu 11 bulan lagi, manusia dari masa depan akan hilang dari muka bumi. Kemudian si wanita ingin meminta bantuan untuk bisa berperang melawan musuh mereka di masa depan. Singkat cerita, setelah setahun berlalu, terlihat Foster sedang mengajar di salah satu sekolahan. Ketika sedang asik menjelaskan, tiba-tiba Foster mendapatkan panggilan untuk segera melapor tentang status wajib militernya. Lalu setelah melakukan wajib militer, Foster pun langsung menjalankan beberapa tes sebagai persyaratannya. Kemudian Foster terpilih sebagai salah satu prajurit yang akan segera dikirim ke masa depan untuk ikut berperang. Foster merasa heran kenapa ia terpilih. Lalu si petugas mengatakan bahwa pada tahun 2030, Foster dinyatakan meninggal karena sakit parah. Setelah terpilih, Foster langsung menemui sang istri yang bernama Emma. Mengetahui sang suami terpilih, Emma mengajak Foster untuk melarikan diri. Akan tetapi percuma karena pemerintah bisa melacak mereka melalui alat yang ada di tangannya. Kemudian Foster menemui sang ayah yang bernama Simmons yang merupakan ahli bidang teknik untuk melepaskan gelang yang ada di tangannya. Akan tetapi si ayah tidak bisa karena alat itu tersambung ke jantung Foster. Setelah beberapa lama, akhirnya Foster pun sampai ke tempat pelatihan sebelum mereka diberangkatkan. Foster pun dikumpulkan dan diberi pelajaran singkat untuk menggunakan senjata. Namun bagi Foster yang pensiunan militer, itu merupakan hal biasa. Singkat cerita, setelah melakukan serangkaian latihan, tiba-tiba mereka mendapatkan peringatan untuk segera melakukan pemberangkatan. Lalu sang komandan memberitahukan kepada Foster bahwa fasilitas penelitian diserang, dan jika lab itu hancur maka mereka tidak bisa mempelajari makhluk yang menyerang mereka. Dan setelah itu dengan terpaksa Foster dan yang lainnya bersiap-siap untuk berangkat. Ketika para pasukan mulai lompat ke masa depan, tiba-tiba terjadi kesalahan titik koordinat mereka mendarat. Dan ternyata kesalahan itu menimbulkan banyak korban yang mati sia-sia. Setelah berhasil mendarat, sang komandan mencoba menghubungi mereka. Kemudian si komandan memberitahukan bahwa musuh sudah menguasai kota. Maka dengan terpaksa mereka harus mengebom tempat itu. Lalu sang komandan yang mengetahui bahwa Foster mantan militer memerintahkan Foster untuk melakukan misi penyelamatan. Mengetahui itu, Foster dan timnya langsung bergerak ke lokasi. Akan tetapi mereka belum mengetahui siapa dan bagaimana musuh mereka. Setelah berada di dekat fasilitas penelitian, Foster dan timnya langsung menuju lab yang berada di dalam gedung. Ketika berada di dalam gedung, Foster melihat mayat tim penyelamat dalam keadaan yang memprihatinkan. Lalu Foster diperintahkan untuk mengambil sampel yang berada di dalam lab. Kemudian Foster yang berhasil mengambil sampel langsung bergegas pergi karena dalam waktu 6 menit pesawat akan menjatuhkan bom di kota itu. Namun ketika Foster dan timnya hendak keluar gedung, salah seorang dari tim merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka. Dan ternyata Foster melihat wujud asli dari musuh mereka. Lalu tanpa banyak bicara, Foster dan timnya langsung menembaki si monster. Di tempat lain, si komandan memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Foster dan timnya.
Mengetahui itu, Foster dan timnya harus berlari menuju tim penyelamat. Ketika tim penyelamat hampir menjemput mereka, tiba-tiba para monster menyerang dan membunuh tim penyelamat. Dan akhirnya Foster bersama timnya terpaksa melawan para monster itu. Namun mereka harus cepat keluar dari tempat itu karena pesawat sudah mulai mengebom kota. Akan tetapi Foster dan timnya masih terus berusaha melawan si monster yang jumlahnya sangat banyak. Namun pesawat pengebom yang sudah dekat di lokasi langsung menjatuhkan bomnya hingga kota itu hancur. Singkat cerita, setelah kota berhasil diledakkan, ternyata Foster dan temannya yang bernama Charlie berhasil selamat dari ledakan. Kemudian Foster menemui teman satu timnya yang masih selamat yang bernama Dorian. Dorian merasa sedih karena misi kali ini telah banyak memakan korban. Dan ia juga berpikir apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Setelah itu, Foster diperintahkan untuk menghadap komandan untuk ditugaskan kembali. Ketika bertemu, si komandan berterima kasih kepada Foster dan timnya karena telah berhasil mengambil sampel yang mereka butuhkan untuk meneliti si monster. Kemudian saat berkenalan dan tahu nama asli dari si komandan, ia terkejut karena nama belakang dari si komandan sama dengan namanya. Foster sempat berpikir dan menebak bahwa nama asli si komandan adalah Murray Foster, yang tidak lain adalah nama anak dari Foster. Setelah itu, Murray memberitahukan bahwa monster yang Foster lawan di kota adalah monster jantan. Dan Murray mengajak Foster untuk ikut menangkap monster betina. Mereka akan masuk ke sarang si monster yang ada di bawah tanah. Karena si betina sangat agresif, maka ini misi yang sangat berbahaya. Setelah sampai di lokasi, para prajurit sedang berusaha menangkap si betina. Akan tetapi mereka harus berusaha dengan keras karena si monster sangat kuat. Lalu karena marah, si monster langsung menyerang dan melawan para prajurit. Mengetahui itu, Murray datang untuk membantu. Namun si monster yang masih mengamuk membuat Murray dan timnya kewalahan. Akan tetapi mereka terus berusaha menarik si betina agar bisa masuk ke kurungan. Di luar, Foster melihat banyak sekali monster jantan sedang menuju sarang. Dengan cepat, Foster turun dan membantu Murray. Setelah lama berusaha, akhirnya mereka berhasil menangkap si betina dan langsung membawa pergi. Setelah berhasil menangkap si betina, mereka pergi ke fasilitas penelitian dan juga benteng pertahanan mereka yang terakhir. Lalu Murray langsung mengambil sampel darah dari si monster agar ia bisa meneliti kenapa si betina bisa kebal terhadap racun. Kemudian Murray melakukan beberapa uji coba dari sampel itu. Pada awalnya percobaan itu menunjukkan hasil yang baik. Lalu Foster bertanya kepada Murray apa yang akan dilakukan ketika berhasil membuat racun. Akan tetapi Murray tidak ingin menjawabnya sampai ia berhasil membuatnya. Setelah lama bekerja, hasil dari uji coba yang Murray lakukan tidak menunjukkan hasil yang baik. Lalu Foster yang masih penasaran bertanya kepada anaknya apa tujuan Murray membawanya ke sini. Murray memberitahukan jika ia berhasil membuat racun, ia ingin Foster membawanya kembali dan memproduksi masalah racun itu. Kemudian ketika mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba hasil uji coba itu berhasil dan akhirnya mereka berhasil membuat racun itu. Tidak lama kemudian, tanpa mereka sadari, fasilitas itu diserang ribuan monster yang ingin menyelamatkan si betina. Mengetahui itu, Murray dan Foster langsung bergegas pergi karena waktu untuk Foster berada di sini sudah hampir habis. Dan Murray harus bisa melindungi ayahnya agar selamat kembali ke masa lalu. Di luar fasilitas, para prajurit berusaha keras menyerang para monster yang mencoba masuk. Akan tetapi karena banyaknya, si monster berhasil masuk dan langsung membebaskan si betina. Namun karena banyaknya, para monster berhasil menguasai fasilitas. Akan tetapi mereka harus bertahan hingga Foster berhasil melakukan lompatan ke masa lalu.
Karena fasilitas sudah hancur dan mereka kalah, Mori langsung memberikan racun itu kepada si ayah dan berjanji akan menghentikan perang ini. Tiba-tiba si monster muncul dan langsung menyerang mereka. Namun Foster masih berusaha menyelamatkan anaknya, dan tidak lama kemudian Foster pun kembali ke masa lalu dengan selamat. Beberapa lama kemudian, Foster yang telah sadar dari pingsannya langsung memberitahukan bahwa Mori berhasil membuat racun yang bisa membunuh para monster, dan mereka harus memproduksi secara massal dan mengirimkannya kembali. Akan tetapi karena alat yang digunakan rusak, mereka tidak bisa mengirimkan apapun ke masa depan. Setelah itu, dengan ditemani sang istri, Foster pun kembali ke rumah dan langsung memeluk erat anaknya. Pada malam hari, Foster pun menceritakan semua yang telah terjadi di masa depan kepada istrinya. Kemudian Foster merasa bingung mencari cara untuk menemukan si monster dan menghentikan perang. Lalu sang istri membantu Foster untuk bisa memecahkan masalahnya. Hingga pada akhirnya dengan bantuan sang istri, masalah itu pun mulai terungkap dan Foster tahu harus melakukan apa. Beberapa hari kemudian, Foster menemui Dorian yang telah kembali dengan selamat. Foster meminta bantuannya untuk bisa menghentikan perang. Pada awalnya Dorian menolak karena mereka telah kalah. Akan tetapi Foster melakukan ini untuk bisa menolong anaknya. Mendengar hal itu, tanpa banyak berpikir, Dorian pun mengiyakan ajakan itu. Setelah itu, Foster dan Dorian menemui Charlie untuk memeriksa cakar dari si monster yang dibawa oleh Dorian. Setelah memeriksanya, Charlie melihat ada sesuatu seperti debu vulkanik yang berasal dari gunung berapi berada di cakar itu. Namun mereka harus menemukan orang yang mengerti tentang itu. Dan ternyata Foster menemui anak muridnya yang ahli dalam gunung berapi. Kemudian dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si anak murid, mereka berhasil mengetahui dari mana monster itu berasal. Dan setelah mengetahuinya, Foster menemui Menteri Pertahanan untuk membantu mereka ke Rusia, karena dari sanalah si monster berasal. Akan tetapi si menteri tidak bisa membantu mereka karena berbagai alasan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Setelah itu, Foster datang menemui ayahnya. Ia meminta bantuan kepada si ayah karena ia membutuhkan pesawat dan pilot yang bisa menerbangkan Foster bersama timnya ke Rusia tanpa terdeteksi. Mengetahui sang anak memohon bantuannya, tanpa berpikir panjang, sang ayah pun membantunya. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Kemudian Charlie memberitahukan kepada yang lain bahwa mereka akan mencari sesuatu yang memiliki daya magnet atau semacamnya. Dengan menjelajahi daratan es yang luas, mereka terus mencari dari semua lokasi hingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Sampai pada akhirnya Foster melihat sesuatu yang aneh. Dan ternyata mereka berdiri tepat di atas medan magnet. Mereka meyakini bahwa disinilah lokasi si monster itu terkubur. Kemudian mereka menemukan lorong yang merupakan jalan masuk menuju ke suatu tempat. Dengan perlahan dan penuh hati-hati, mereka terus menyusuri lorong itu. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan benda seperti pesawat luar angkasa. Setelah berada di dalam, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Namun yang mereka lihat sudah mati dan membeku. Lalu mereka pun melanjutkan pencariannya dan terus menyusuri pesawat itu. Hingga pada akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Kemudian dengan cepat mereka langsung menyuntikkan racun yang telah disiapkan. Setelah menyuntikannya, ternyata racun itu berhasil membuat si monster mati. Namun karena si monster sangat banyak, mereka tidak sempat menyuntiknya satu persatu. Dan kemudian monster itu pun bangun dan langsung melarikan diri. Lalu Dorian menyuruh Foster untuk pergi mengejar si monster. Dan ia tetap berada di pesawat untuk meledakkan yang lainnya. Ketika mereka mencoba membunuh si monster, tiba-tiba monster yang lainnya pun bangun dan langsung menyerang mereka. Dorian yang melihatnya dengan cepat langsung meledakkan pesawat itu.
Ketika Foster berada di luar, ia bertemu dengan ayahnya dan Charlie yang berhasil membunuh monster yang melarikan diri. Akan tetapi, masih ada satu monster yang berhasil lolos. Si ayah memberitahukan ciri-ciri monster itu dan ternyata itu adalah monster betina. Kemudian mereka pun langsung mencarinya sebelum si monster berkembang biak. Setelah lama mencari, akhirnya Foster menemukan monster betina itu. Lalu si ayah yang merupakan mantan sniper berhasil menembakinya. Namun tembakan itu tidak berarti apa-apa bagi si monster. Lalu monster yang marah langsung menyerangnya. Akan tetapi dengan cepat Foster berhasil mengagalkan serangan itu. Kemudian mereka pun langsung mengepung dan tanpa ampun terus menembaki hingga monster itu pun terpojok. Namun lagi-lagi serangan mereka belum bisa membunuhnya. Dan kemudian si monster berbalik menyerang mereka hingga berhasil membuat Foster terluka. Akan tetapi Foster masih bisa bangkit dan menyerang balik. Namun monster itu terlalu kuat hingga berhasil memojokkan Foster dan ayahnya. Ketika si monster akan menyerang Foster, tiba-tiba si ayah memancingnya dengan darah. Ketika mencium darah segar, si monster dengan cepat langsung menyerang. Namun ketika si monster akan menyerang si ayah, lagi-lagi Foster berhasil menggagalkannya. Lalu dengan sekali serangan, Foster berhasil memasukkan racun ke mulut si monster. Dan seketika racun itu berhasil melumpuhkan si monster. Sampai pada akhirnya si monster pun hancur berkeping-keping. Setelah berhasil mengalahkan si monster, Foster pun kembali ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Dan kemudian untuk pertama kalinya Mori pun bertemu dengan sang kakek. Dan setelah itu film pun